Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang perkembangan IPS di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ayuni Hairani, lalu Maksudi Mulkan, dan Rosma Trilastari. Presentasi pertama akan disampaikan langsung oleh saudara kita, lalu Maksudi Mulkan. Kepadanya dipersilahkan. Pendidikan IPS awal mulanya berasal dari negara Inggris, tepatnya di kota Rugby, Inggris, pada tahun 1827 atau sekitar setengah abad dari revolusi industri, sekitar abad ke-18. Pendidikan IPS di negara asalnya disebut dengan istilah Social Studies. Social Studies pertama kali dikenalkan di kota itu dengan tujuan untuk mengatasi dampak negatif setelah munculnya revolusi industri di negara Inggris. Perkembangan IPS di Indonesia. Ilmu pengetahuan di Indonesia tidak serta-merta muncul dan berkembang sesuai dengan yang ada pada saat ini. Yang lumayan panjang. Salah satu acuan pendidikan IPS di Indonesia adalah negara Inggris dan Amerika. Hal ini merujuk pada kesamaan kondisi negara yang kacau pada saat itu. Namun demikian, perkembangan pendidikan IPS di Indonesia terdapat penyesuaian dengan kondisi masyarakat dan pemerintahan yang ada di Indonesia, sehingga berdampak pada penyusunan kurikulum pendidikan IPS di Indonesia yang disampaikan pada pembelajaran di sekolah. Seiring perkembangan teknologi, pendidikan IPS berkembang dengan memanfaatkan berbagai sumber dan media pembelajaran. Selain memanfaatkan perkembangan teknologi, perkembangan IPS juga masih melibatkan istilah IPS pertama kali muncul dalam seminar nasional tentang Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu, Solo. Menurut laporan seminar tersebut menghasilkan 3 istilah yang muncul dalam dan digunakan secara bertukar pakai, yakni pengetahuan sosial, studi sosial, ilmu pengetahuan sosial. Ketiga istilah ini diartikan sebagai suatu studi masalah-masalah sosial dan dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner dan bertujuan agar masalah-masalah sosial itu dapat dipahami oleh siswa. Dalam seminar tersebut, konsep dasar IPS belum masuk dalam kurikulum sekolah. Tetapi baru dalam wacana akademis yang muncul dalam seminar tersebut. Pada tahun 1972 sampai 1973, konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan, yakni dalam kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP IKIP Bandung. Dalam kurikulum tersebut digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya terdapat sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia yang diartikan sebagai pengetahuan kewarganegaraan. Ada 3 istilah dalam PPSP, yaitu yang pertama studi sosial, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga sipik dan hukum. Kurikulum PPSP tersebut dapat dianggap sebagai pilar kedua dalam perkembangan pemikiran tentang pendidikan IPS, sehingga pendidikan IPS diwujudkan dalam 3 bentuk. Yang pertama, pendidikan IPS terpadu dengan nama pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pendidikan IPS terpisah, dan yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan sebagai bentuk pendidikan IPS khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosma Trilastari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang baru saja disampaikan oleh Saudari Ayuni. Tahapan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, perkembangan kurikulum di negara kita dimulai pada tahun 1975, di mana PPSP ini tidak memasuki antropologi, sosiologi, dan pemerintahan. Yang kedua, pada tahun 1984 mencakup disiplin ilmu pemerintahan dan politik PMP, pendidikan moral dan Pancasila, untuk melengkapi apa-apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, pada tahun 1986 di mana antropologi dan sosiologi mulai berlaku di SLTA. Dan yang keempat, pada tahun 1994 ilmu sosiologi dan antropologi. Ada perbedaan dalam bidang sosiologi. Pada tahun 1994, sosiologi hanya dapat dipelajari oleh siswa SMA kelas 3 saja. Dan kemudian pada tahun 2004 barulah sosiologi dapat dipelajari oleh siswa SMA kelas 2 juga.
Dalam kurikulum tahun 1994, mata pelajaran PPKN merupakan mata pelajaran khusus yang wajib diikuti oleh semua siswa dalam jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SMU. Sedangkan mata pelajaran IPS diwujudkan dalam pendidikan IPS terpadu di SD kelas 3 sampai dengan kelas 6. Pendidikan IPS pengembangannya di SLTP yang mencakup materi geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Pendidikan IPS terpisah. IPS sebagai sebuah bidang keilmuan yang dinamis karena mempelajari tentang keadaan masyarakat yang cepat perkembangannya, yang tidak lepas dari perkembangan. Pengembangan kurikulum IPS merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat yang akan mempelajarinya. Perkembangan IPS di Indonesia memiliki latar belakang sebagai berikut. Pengalaman hidup masa lampau dengan situasi sosialnya yang labil memerlukan masa depan yang lebih mantap dan utuh sebagai suatu bangsa yang bulat. Laju perkembangan pendidikan teknologi dan budaya Indonesia memerlukan kebijakan pendidikan pengajaran yang seirama dengan laju perkembangan tersebut. Agar output pendidikan persekolahan benar-benar lebih relevan dengan tuntutan masyarakat yang ia akan menjadi bagiannya dan materi yang dimuat dalam kurikulum atau dipelajari peserta didik dapat bermanfaat. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.